Oke, kesempatan baik ini saya akan mengangkat topik yang berbeda lagi. Tentunya hal baru di tahun 2020 ini. Nah, ini yang kita angkat berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Ada perubahan-perubahan penting yang perlu atau wajib Anda ketahui di tahun 2020 ini sebelum Anda membayar tagihan belanja pemerintah. Setidaknya ada tiga perubahan penting yang Anda tahu. Dan satu lagi nanti ada hitungan-hitungan cara menghitung pajaknya juga berubah. Kayaknya Anda nggak sabar lagi, silahkan Anda tonton video ini. Tapi sebelum tonton, klik dulu tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nanti dapat video-video lain dari saya. Selamat menyaksikan video ini. Ketemu lagi di seri pajak instansi pemerintah. Judul kita kali ini adalah pengumuman perubahan penting PPN dan atau PPNBM tahun 2020 bagi instansi pemerintah pusat, daerah dan juga di pemerintahan desa. Topik yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama WAPU atau dikenal dengan wajib pungut. Yang kedua itu adalah PPN apa saja yang tidak dipungut mulai di tahun 2020 ini. Nah yang ketiga, yang ini terkait dengan batas bayar. Nah apa bedanya dengan aturan-aturan sebelumnya? Nah kita mulai saja langsung saja WAPU. Selama ini kita kenal WAPU itu adalah bendahara. Nah ini diatur di pasal 2 KMK nomor 563 tahun 2003, situ disebutkan bahwasannya bendahara pemerintah dan KPKN, nah, sekarang namanya KPPN, itu ditetapkan sebagai pemungut PPN. Nah, mulai tahun ini, 2020 dan seterusnya, itu bukan lagi bendahara, pemungut adalah instansi pemerintah. Ini ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang. Nah, jadi bukan lagi bendahara, sekarang adalah instansi pemerintah. Segera ya sebelum Juni 2020 ini ubah nomor NPWP ya, karena nanti di bulan Juli ke depan itu nanti NPWP bendahara sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kemudian apa saja yang tidak dipungut PPN mulai tahun ini 2020? Ada 7 ya. Yang pertama itu adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Nah ini berubah ya, ini berubah. Nanti kita bahas secara detail. Nah yang kedua, pembayaran dengan KKP atau kartu kredit pemerintah. Ini khusus belanja instansi pemerintah pusat, jadi bukan untuk Pemda atau desa. Ya, ini diatur di perundangan tentang kartu kredit pemerintah. Nah, yang ketiga, pembayaran untuk pengadaan tanah. Nah, jadi kalau pengadaan tanah tidak dipungut PPN oleh instansi pemerintah. Yang keempat, pembayaran atas penyerahan BBM dan bahan bakar bukan minyak, tetapi oleh Pertamina. Yang kelima, ini pembayaran penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Nah yang keenam, ini tentang pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Terakhir, pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau BKP atau juga jasa kena pajak yang menurut peraturan perundang-undangan pajak ini mendapat fasilitas PPN, ya tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah dari 7 yang tidak dipungut ini, ya dibandingkan dengan aturan sebelumnya, ini beberapa kita buang karena ini semua sekarang artinya tidak dipungut. Cuman maksud saya adalah aturan yang baru yang berubah ya di aturan sebelumnya ini ada 3 ya. Sebetulnya bukan 3 tapi 2, tapi yang nomor 5 ini itu redaksi aja berubah menjadi telekomunikasi tapi prinsipnya sama. Jadi 2 ini yang paling berubah yang mesti Anda ingat. Jadi yang pertama nanti kita bahas di batas pembayaran karena sebelumnya diaturlah paling banyak 1 juta. Tapi kita bandingkan nanti ya di slide selanjutnya kita akan bahas.
Nah, yang nomor 2 ini KKP. Jadi dengan KKP sekarang bisa belanja, tinggal gesek saja, tidak usah dipungut PPN-nya. Untuk batas, di aturan yang lama ini batas pembayaran ini diatur di KMK 563 ya. Di situ dicontohkan bila harga jualnya 900.000 berarti PPN-nya adalah 90.000 ya. Berarti harga jual itu disebut dengan DPP, dasar pengenaan pajaknya. 900.000 dikalikan 10%. Nah, di aturan lama juga mencontohkan termasuk PPNBM. Misalkan tarifnya 20%. Berarti 900.000 kita kalikan 20%. Nah, di sini harga termasuk PPN-nya adalah 1.170.000. Didapat dari mana? Harga jual ditambahkan dengan PPN dan PPNBM. Nah, didapat angka 900.000 ditambah 90.000 ditambah 180.000. Nah, KMK ini membunyikan meskipun harga jualnya 900.000 tetapi harga pembayaran termasuk PPN, berarti harga pembayaran di sinilah yang 1.170.000 termasuk PPN-nya itu melewati ya 1 juta, ya di atas 1 juta, berarti yang memungut adalah bendaharawan pemerintah atau KPPN. Beda sama di PMK 231. Ini berlaku mulai April 2020. Nah, kalau jumlah pembayarannya, nah, kalau di sebelah 1.170.000, kalau di sini 2.090.000 berarti 2.090.000 ini harga termasuk PPN ya. Berarti nilainya adalah 110%. Maka PPN-nya kita hitung 2.090.000 dikalikan 10/110 dapat angka 190.000. Nanti dulu mungkin teman-teman bingung nih. Kok di sebelah harga jual, di sini harga pembayaran. Saya pertegas, di PMK yang baru dia tidak mencontohkan harga jual. Kita cari harga jualnya. Karena tadi jumlah pembayaran itu sama dengan 1.170.000 bernilai ini kan termasuk PPNBM. Ini 2.090.000 termasuk PPN saja. Berarti kita hitung DPP ya, itu dicari dengan 2.090.000 dikalikan 100/110. Berarti sebetulnya harga jualnya ini adalah 1.900.000. Berarti kalau asumsi di contoh 231 ini tidak memberikan contoh PPNBM, jumlah yang dibayarkan 2.090.000 dikurangin 190.000, didapat angka 1.900.000. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kayaknya PMK 231 terjadi kekeliruan redaksinya. Ya, jadi ada yang nggak sinkron. Nah, di aturannya kalau pembayarannya dibunyikan di penjelasannya, ya. Ini yang harusnya kan 2.090.000 yang kita bayarkan kepada rekanan. Karena PPN tidak dipungut oleh instansi pemerintah. Di penjelasan PMK 231 membunyikan, meskipun pembayaran termasuk PPN-nya 2.090.000, tetapi karena pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah tidak termasuknya berjumlah 1.900.000. Tadi harga jualnya adalah 1.900.000 atau DPP-nya adalah 2.090.000. Artinya kurang dari 2 juta. Maka PPN yang terutang tidak perlu dipungut oleh instansi pemerintah, tapi yang pungut rekanan. Berarti ini bukan yang kita bayar 1.900.000, tapi yang kita bayar kepada rekanan adalah 2.090.000. Sepertinya ada kekeliruan redaksi di PMK 231. Nah, di sini inti perubahannya bedanya di aturan lama. Di PMK 563 batasnya 1 juta termasuk PPN, di aturan baru PMK 21 sampai dengan 2 juta batasannya, tapi ngitungnya tidak termasuk PPN. Satu lagi contoh untuk yang batas. Di aturan lama itu mencontohkan harga jual 800.000. Maka PPN-nya berarti 80.000. Kemudian contoh lagi di KMK yang lama ada PPNBM 10%. Berarti 800.000 dikalikan 10%, 800.000 dikalikan 10%, 80.000. Nah, di sini harga termasuk PPN dan PPNBM berarti 960.000. Dari mana? 800.000 ditambahkan PPN 80.000 ditambahkan lagi PPNBM 80.000. Nah, dipertegas di sini karena harga jual termasuk PPN dan PPN berjumlah 960.000 berarti kurang dari 1 juta, maka PPN yang terutang tidak perlu dipungut oleh bendahara, tapi yang pungut adalah rekanan, kan gitu. Nah, tetapi di PMK yang baru ini kalau jumlah pembayarannya, di PMK yang baru nih selalu membunyikan jumlah pembayaran. Berarti kalau jumlah pembayaran kita hitung PPN-nya adalah 10/110.
Tapi kalau Bapak Ibu atau teman-teman pengen hitungnya cari DPP dulu, berarti kali 10%. Nah, ini berarti di sini PPN 210 dibunyikan di sini. Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan itu adalah 2.100.000. Kenapa kita pungut PPN 210? Perhatikan, berarti di sini di aturan yang baru ya, kita itu harganya yang tidak termasuk PPN itu 2.100.000. Lebih dari 2 juta. Maka PPN yang terutang dipungut oleh instansi pemerintah, bukan rekanan. Saya pertegas lagi bedanya. Di aturan yang lama batasnya sampai dengan 1 juta termasuk PPN. Di aturan yang baru batasnya sampai dengan 2 juta tapi ngitungnya tidak termasuk PPN. Satu lagi. Di KMK 563 ini tidak diatur secara tegas atau secara eksplisit. Di aturan baru diatur secara tegas. Apa itu? Ini terkait masih juga yang tidak dipungut di bawah 2 juta dan bukan merupakan yang dipecah-pecah. Nah, di aturan yang baru ini dipertegas bila harga barang dalam satu dokumen pengadaan itu adalah 5 juta plus PPN-nya berarti 10% ada 500.000, berarti nilai kontraknya adalah 5.500.000, maka ini dalam satu kontrak berarti ini kontraknya 5.500.000. Nah, nanti pembayarannya misalkan ada 3 kali pembayaran. Kontrak ini dibayar 3 kali, pembayaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, berarti di sini kan pembayarannya itu pecah-pecah. Kita perhatikan, katakan yang pertama bayarnya 2.200.000, yang kedua nanti 2.200.000 juga, yang ketiga 1.100.000. Misalkan bayaran pertama 2.200.000. Nah, pembayaran cicilan pertama 2.200.000 ini tetap dipungut PPN oleh instansi pemerintah. Walaupun di sini nilai tidak termasuk PPN-nya 2 juta, ya, karena tadi dokumen pengadaannya adalah 5.500.000, maka instansi pemerintah tetap pungut. Jadi yang dibayarkan kepada rekan adalah 2.200.000 dikulang 200.000 adalah 2 juta. Di pembayaran yang kedua sama, karena dicicil lagi tapi dokumen pengadaan tadi 5.500.000, maka walaupun di sini ya pas harganya 2 juta, tetap PPN-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Karena apa tadi? Karena dokumen pengadaannya itu sudah melampaui 2 juta. Terakhir, di pembayaran cicilan ketiga. Kan tadi 5.500.000, udah bayar 2.200.000, bayar lagi 2 juta. Berarti sisanya adalah 1.100.000. Nah, di sini karena walaupun di sini nilainya itu adalah 1.100.000, ya. Tapi karena tadi dokumen pengadaannya adalah di kontraknya 5.500.000, maka tetap PPN dipungut oleh instansi pemerintah. Jadi yang kita bayarkan kepada rekanan adalah 1.100.000 dikurangin 100.000, 1 juta. Nih saya pertegas lagi. Karena pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah yang dimaksud merupakan pembayaran atas suatu transaksi yang dipecah dengan nilai transaksi yang sebenarnya lebih dari 2 juta, PPN yang terutang tetap dipungut oleh instansi pemerintah. Jadi kesimpulan kita di video kali ini, yang pertama, WAPU itu bukan lagi bendahara tapi instansi pemerintah. Yang kedua, yang tidak dipungut PPN ada 7 item, ya. Ya, dari 7 itu yang baru, artinya yang baru yang harus kita tahu adalah 2 tadi. Yang pertama, pembayaran sampai dengan 2 juta tidak termasuk PPN, ya. Itu dipungut oleh rekanan. Di atas 2 juta yang pungut instansi pemerintah. Nah, yang kedua, kartu kredit pemerintah. Nah, apapun yang Anda bayar pakai kartu kredit pemerintah tidak perlu dipungut PPN. Nah, yang ketiga masalah batas pembayaran. Nah, batas pembayaran tadi yang di aturan lama itu termasuk PPN, yang di aturan baru tidak termasuk PPN dan nilainya juga beda. Yang sebelumnya 1 juta, yang sekarang 2 juta. Yang terakhir, yang bayar dipecah-pecah. Nah, kalau dokumen kontraknya 1 juta, dokumen kontraknya 5 juta, ya, walaupun dicicil beberapa kali, tetapi di bawah atau sampai dengan 2 juta, tetap PPN dipungut oleh instansi pemerintah. Nah, buat Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya, semoga video ini bermanfaat. Dan silakan kalau Bapak Ibu ingin video-video yang terbaik dari saya, silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.